Kita mulai dulu dengan apa itu definisi dari CKD atau GGK atau PGK. Nah, tadi juga sudah dijelaskan. Gagal ginjal kronis atau GGK adalah kondisi tadi juga sudah dimention sama Dr. Edwindo sebelumnya, adalah kondisi saat fungsi ginjal sudah mulai menurun secara bertahap dan irreversibel. Jadi kalau udah rusak nggak bisa balik lagi nih. Kalau misalnya sudah terjadi gangguan. Nah, gagal ginjal kronis juga sebagai kerusakan ginjal dapat berupa kelainan jaringan, komposisi darah, urin, atau tes pencitraan ginjal yang dialami lebih dari 3 bulan. Jadi ada tuh di pretest tadi tuh. Jawabannya sudah ada ya di sini ya. Sekalian saya kasih tahu jawabannya, nggak apa-apa ya panitia ya. Kemudian pasien PGK itu sangat beresiko tinggi malnutrisi dan PEW atau protein energi wasting. Nah, di mana sih terjadi dan proses mekanisme dari gagal ginjal kronis atau PGK atau end-stage renal disease. Nah, penyebab dari patofisiologi end-stage renal disease itu utamanya disebabkan oleh 3 penyakit, yaitu diabetes mellitus, hipertensi, glomerulonefritis. Nah, ini bisa menyebabkan kondisi gagal ginjal atau bisa menyebabkan juga akut kidney injury, baik itu prerenal, renal maupun postrenal. Nah, patofisiologi terjadinya adalah dimulai dengan ginjal tidak bisa bekerja secara optimal dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian metabolisme di dalam tubuh, membuang sisa-sisa metabolisme, terutama ureum. Karena kita tahu juga fungsi ginjal utamanya ada 3, yaitu filtrasi, sekresi, dan augmentasi ataupun reabsorpsi. Kemudian toksin-toksin uremia atau toksin uremik yang tidak terbuang oleh ginjal itu akan menyebabkan kerusakan fungsi ginjal dan menimbulkan tanda dan gejala pada tubuh kita, terutama adalah lemas, mual, muntah, terjadi gangguan fungsi otot, kemudian juga dapat menyebabkan gangguan fungsi neurologis yang harus ditangani melalui medical management maupun nutritional management. Nah, medical manajemennya adalah pengganti dari atau terapi pengganti fungsi ginjal atau renal replacement therapy atau kita sebut RRT, itu bisa dilakukan dengan dialisis. Tadi juga Dr. Windo sudah menyebutkan dialisis itu ada 2, peritoneal dialisis atau continuous ambulatory peritoneal dialisis maupun hemodialisis. Untuk di Indonesia yang banyak digunakan adalah hemodialisis. Kemudian transplant ginjal dan harus mengkonsumsi obat imunosupresan dan dibantu dengan dukungan psikologi. Kemudian dari manajemen nutrisi atau manajemen gizinya adalah kita menjaga agar tidak terjadi defisiensi, kemudian mengontrol kondisi dari metabolisme melalui diet. Ini adalah tren terjadinya gagal ginjal dengan berbagai stadiumnya. Yang tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Erwindo, kalau kita lihat pada PGK stadium 1, biasanya pasien itu tidak menunjukkan gejala dan baru mulai bergejala di stadium 2 yang ditandai oleh tingginya tekanan darah, adanya protein urin, yaitu albumin urin, yang tadi A1, A2, A3 yang dimention oleh Dr. Erwindo. Nah, pada stage 2, kemudian terjadi penurunan fungsi ginjal lagi menuju stage 3, ini ditandai oleh anemia akibat renal, kemudian early bone disease, yang tadi itu MBD, malnutrition, gangguan fungsi dari tulang akibat disfungsi ginjal dalam metabolisme kalsium dan fosfor. Ini sudah mulai menunjukkan gejalanya di stadium 3, dan penelitian menyebutkan pada stadium 3B pasien dengan PGK direkomendasikan untuk memulai dietnya, yaitu restriksi protein. Kemudian di stadium 4 sudah mulai itu tanda gejala yang berat, mulai lelah, kemudian bengkak, edema, mual, muntah dan sebagainya, dan sampai meninggal. Suaranya hilang. Suaranya hilang-hilang ya. Sebentar, sinyalnya ya sepertinya koneksinya unstable. Oke, saya pelan-pelan. Kemudian kita lanjut
karena tema pada hari ini adalah protein energy wasting, kita harus tahu bagaimana tata laksana dan terapi gizi pada protein energy wasting. Protein energy wasting pada PGK merupakan kondisi malnutrisi spesifik. Jadi spesifik nih. Yang ditandai apa sih? Ditandai oleh hilangnya simpanan protein dan energi. Jadi simpanan protein di dalam tubuh tuh tidak hilang. Dengan sindrom PEW terjadi akibat perubahan metabolisme pada PGK yang mengakibatkan kehilangan progresif kronis simpanan protein dan energi, juga ditambah kerusakan ginjal yang progresif dan irreversibel dari berbagai penyebab. Nanti akan dijelaskan untuk diagnostik dari PEW-nya. Dan PEW pada PGK ternyata beberapa penelitian menyebutkan dapat meningkatkan kematian sebesar 1,4 sampai dengan 2,5 kali. Kemudian ternyata prevalensi PEW pada PGK, terutama pada PGK dialisis, ini berkisar antara 18 sampai 75%. Nah, jadi di sini tinggi sekali, serta peran ahli gizi, nutrisionis maupun dietitian itu sangat penting dalam menekan terjadinya kondisi PEW pada pasien PGK, terutama pada pasien PGK dialisis. Mari kita lihat secara gambaran dari prevalensi PEW yang terjadi di dunia. Nah, ternyata di sini dapat dilihat dari peta dunia, prevalensi dari PEW terutama pada dialisis itu sekitar 28 sampai dengan 54% secara global. Di Indonesia sendiri bisa dilihat nih, Indonesia yang kecil ini udah di sini ya. Itu berkisar antara 41 sampai dengan 60%. Jadi dapat dibayangkan 1 dari 2 pasien maintenance dialisis atau pasien dengan dialisis itu beresiko PEW. Oleh karena itu dibutuhkan terapi dan tata laksana gizi yang optimal untuk menekan metabolisme dan menggantikan asupan dan kehilangan akibat dari dialisis melalui diet. Nah, bagaimana klasifikasi gagal ginjal kronis, kemudian dan dilihat dari prevalensinya serta risiko terjadinya PEW. Penelitian tahun 2017 menyebutkan bahwa di sini kita lihat ini penelitiannya di Amerika dan di China ya, atau di Tiongkok kita sebutnya. Kalau di Indonesia bilang China, katanya Tiongkok ya. Nah, klasifikasi gagal ginjal kronik dan prevalensinya kalau dari CKD stadium 1 dapat dilihat di FRT itu masih 130. Prevalensinya adalah 3,1, kemudian Amerika dan di China adalah 5,7. Dan tren untuk prevalensi malnutrisinya ini dari stadium 1 sampai dengan stadium 4 berkisar antara 28 sampai dengan 48%. Nah, pada stadium 1 dan sampai dengan stadium 4 dapat dilihat tren dari asupan makanannya nih. Pada pasien-pasien PGK ternyata dari mulai stadium 1 itu masih tidak ada bergejala, kan tadi ya disebutkan ya dari kurva yang tadi penurunan dan munculnya gejala. Karena kan gejala biasanya muncul di stadium 3 dan stadium 4. Nah, kalau dari stadium 1 itu ternyata pasiennya masih nafsu makannya masih bagus, asupan makannya masih bagus. Kemudian sudah mulai di stadium 3 sudah mulai muncul tanda dan gejala ditambah juga dengan anoreksia, mual muntah, edema, sudah terjadi penurunan asupan makan dan nafsu makan dapat dilihat dari kurva dan terus menurun sampai dengan stadium 5. Dan ternyata prevalensinya juga meningkat untuk malnutrisi, terutama di stadium 5 yang dapat meningkat sampai dengan 75%. Nah, secara metabolisme, bagaimana sih interrelasi antara inadequate intake, kemudian uptake dari makronutrien di dalam tubuh, penggunaannya apabila pasien tidak mengkonsumsi makanan yang direkomendasikan atau sesuai dengan kebutuhan, bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Dari makronutrien karbohidrat, lemak, dan protein, kalau pasiennya asupannya berkurang, misalnya kurang dari 80%, tubuh akan mencari sumber energi melalui makronutrien yang sumber makronutrien yang akan dipecah, terutama yang pertama adalah karbohidrat.
Karbohidrat dipecahnya melalui glikogen di dalam hati nih. Jadi di hati itu bukan menyimpan kenangan ya, tapi menyimpan glikogen yang akan dipecah menjadi glukosa yang digunakan sebagai sumber energi. Nah, ini panahnya yang panah utamanya adalah panah yang paling besar nih. Jadi ini yang utamanya digunakan dalam mencukupi kebutuhan energi apabila asupannya kurang dari kebutuhan. Kemudian baru protein dan lemak. Nah, kalau misalnya simpanan karbohidratnya sudah habis, slide-nya sudah ganti ya. Kalau simpanan karbohidratnya sudah habis, glikogen di dalam otot dan hatinya sudah habis, di sini tanahnya juga udah nggak ada nih. Jadi supply energi dari karbohidratnya nggak ada untuk membentuk glukosa untuk digunakan sebagai energi. Maka tubuh akan memecah protein yang ada di dalam otot menjadi asam amino dan digunakan dalam siklus pirufat untuk menghasilkan energi. Nah, sisa metabolit dari pemecahan asam amino adalah urea. Nah, ini juga yang menjadi perhatian nih pada pasien gagal ginjal tidak dapat mensekresikan atau memetabolisme urea dan membuang urea di dalam tubuh, jadi ureanya numpuk, bahkan bisa menyebabkan koma ureakum. Nah, kemudian, berbarengan dengan pemecahan protein, kalau sudah karbohidrat nggak ada, protein sudah dipecah, tubuh juga akan menggunakan lemak, tapi dengan proporsinya yang lebih sedikit. Kalau simpanan proteinnya masih ada. Nah, kalau simpanan proteinnya sudah lama-lama habis, asupannya secara terus-menerus berkurang, bahkan dalam jangka waktu yang lama, tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Nah, di sini bisa lihat ya tanda panah dari proteinnya itu kecil. Jadi sudah mulai habis nih. Kalau proteinnya sudah mulai habis, simpanan dalam tubuhnya sudah mulai habis, pasiennya akan menunjukkan tanda dan gejala malnutrisi yang dibarengi dengan wasting, terutama pada pasien PGK. Sehingga lemak digunakan sebagai sumber suplai energi di dalam tubuh. Nah, asam lemak kan dipecah menjadi tiga asam lemak dan gliserol ya. Nah, asam lemak ini digunakan untuk suplai energi, dipecah dan menghasilkan benda keton. Oke, ini adalah interrelasi kalau kita atau pasien PGK inadequate intake dalam jangka waktu lama, dan proses menuju wastingnya secara gambaran sederhananya adalah seperti ini. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Erwindo, slide-nya juga sudah dipaparkan oleh Dr. Erwindo. Sini saya ambil juga dari jurnal tahun 2018, penyebab dan konsekuensi dari PEW pada PGK. Nah, penyebabnya adalah otomatis yang pertama adalah akibat hilangnya fungsi ginjal, sehingga toksin uremiknya menurun, menyebabkan pasiennya terjadi anoreksia, mual, muntah, dan ini menyebabkan protein energi wasting yang tadi, itu metabolisme makronutrien yang tadi. Ditambah lagi kalau pasiennya punya komorbid, baik itu DM, hipertensi, cardiovascular disease, kemudian ditambah lagi pasiennya dengan dialisis, baik itu hemodialisis maupun peritoneal dialisis. Konsekuensinya apa sih? Tentu saja akan meningkatkan resiko infeksi. Yang tadi disebutkan di slide awal, bahwa pasien PGK dengan PEW dapat meningkatkan resiko infeksi atau resiko mortalitas itu sebanyak 1,4 sampai dengan 2,5 kali. Bayangin, gede banget. Kemudian meningkatkan resiko cardiovascular disease dan frailty. Frailty ini trennya adalah menuju sarkopenia pada pasien PGK. Nah, beberapa penelitian menyebutkan penyebab PEW pada pasien CKD. Terutama yang pertama adalah terjadi penurunan asupan energi dan protein akibat dari anoreksia yang disebabkan disregulasi hormon, terutama adalah hormon grelin dan leptin dalam merangsang nafsu makan. Kemudian ditambah dengan restriksi diet pada pre-dialisis, juga pasiennya biasanya depresi. Kalau pada pasien dialisis itu biasanya dilakukan konsultasi psikiatri untuk melihat acceptance dari pasien dan level depresi dari pasien dalam menangani kondisi medisnya. Kemudian hipermetabolisme.
yaitu terjadi peningkatan pengeluaran energi yang diakibatkan oleh inflamasi, yang ditandai oleh peningkatannya CRP dan procalcitonin, kemudian perubahan hormon, yaitu insulin resisten akibat dari PGK. Nah, yang ketiga adalah asidosis metabolik, jadi ginjal tidak bisa memetabolisme dari asam atau ureum yang ada di dalam tubuh, sehingga mengakibatkan kondisi tubuh menjadi asam, pH darah akan menaik, dan mengakibatkan asidosis metabolik. Yang keempat adalah penurunan aktivitas fisik, inabilitas, terutama ini pada pasien-pasien dialisis yang harus menjalani dialisis 2 kali per minggu selama 4 jam, sehingga inabilitas atau bedridden. Kemudian penurunan anabolisme, asupannya menurun. Kemudian komorbiditas gaya hidup, adanya diabetes, CHF, dan CAD. Kemudian dialisis akibat kehilangan via dialisis, inflamasi, dan hipermetabolisme. Nah, apa yang terjadi pada tubuh kita akibat restriksi ataupun berkurangnya asupan baik itu energi dan protein? Ini saya ambil dari jurnal tahun 2019, kehilangan atau kondisi dari restriksi dan asupan protein dan energi pada pasien PGK akan menyebabkan ataupun manifestasinya adalah kalau asupannya kurang, energinya kurang, proteinnya kurang, otot akan meningkatkan katabolisme untuk meningkatkan sumber energi yang tadi yang digunakan. Kalau karbohidrat sudah habis, kemudian protein di dalam otot akan dipecah, sehingga terjadi peningkatan pemecahan otot, terjadi peningkatan asam amino, dan peningkatan insulin sensitivity. Makanya tadi pada pasien-pasien PGK, terutama di dalam metabolismenya terjadi gangguan fungsi insulin. Kemudian peningkatan glukosa, jadi di dalam urin, jadi ginjal lama-lama akan rusak terus-menerus dan dia tidak mampu dalam menyaring glukosa, sehingga terjadi penurunan stadium dari stadium 3 ke stadium 4 ke stadium 5. Kemudian di liver juga akan terjadi pemecahan glikogen yang disimpan di dalam hati, kemudian terjadinya gangguan tekanan darah, kemudian terjadinya gangguan protein terutama albumin, dan di otak juga sistem saraf pusat akan terjadi gangguan yang tadi tuh secara hormonal dari hormon leptin dan grelin dalam mengatur fungsi lapar dan kenyang di dalam tubuh, dan akan meningkatkan resiko anoreksia pada pasien PGK. Berkaitan dengan hal ini juga ada beberapa penelitian terkait bagaimana sih kalau pasien PGK dengan PEW survival rate-nya mampu nggak sih bertahan hidup. Nah, ternyata penelitian menyebutkan survival rate pada PEW, protein energy wasting, itu akan terus menurun seiring berjalannya dengan waktu. Yang di bawah ini adalah bulan, ini adalah survival rate-nya persen. Dapat dilihat di sini rekomendasinya adalah BMI-nya 20 sampai dengan 25 pada pasien PGK. Apabila pada pasien PGK dengan PEW dengan BMI-nya kurang dari rekomendasi, dapat dilihat di kurvanya trennya survival rate-nya akan menurun dari yang tadinya 100% menjadi 40%, bahkan menjadi 20%. Oleh karena itu, harus dilakukan tata laksana gizi dan terapi gizi yang optimum dalam mencegah PEW pada PGK. Nah, bagaimana sih caranya? Otomatis dengan terapi yang diberikan, baik itu di rumah sakit maupun edukasi gizi pada pasien atau edukasi dan konseling gizi pada pasien. Nah, kalau di rumah sakit, kita bekerja nggak sendiri. Tadi juga Dr. Erwindo sudah menjelaskan. Kalau kita bekerja sendirian, kita nggak akan bisa mencapai target dan tujuan terhadap pasien ataupun klien kita. Di rumah sakit, kita bekerja dengan DPJP, khususnya adalah DPJP ginjal hipertensi. Kemudian ada farmasi atau apoteker, kita nutritionist dietitian, kemudian tenaga lainnya yang memberikan asuhan terkait dengan masing-masing kompetensinya. Misalnya DPJP ginjal hipertensi terkait dengan penyakit pasien, kemudian apoteker mengenai obat-obatan, dan nutritionist dietitian otomatis melalui terapi gizi. Kita bekerja secara multidisiplin tim di dalam
em, pendekatan terhadap pasien. Nah, dalam multidisciplinary team juga yang tadi sudah disebutkan, ada dokter, dietitian, farmasis, dan perawat. Yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan outcome dan keberhasilan terapi kepada pasien. Bagaimana peran tenaga gizi melakukan asuhan gizi? Nah, kita mulai nih. Peran tenaga gizi melakukan asuhan gizi otomatis melalui nutrition care process. Dimulai dari assessment, kemudian diagnosis, intervensi, dan monitoring dan evaluasi. Mungkin Bapak atau Ibu atau teman-teman dari gizi semuanya nih sudah sangat hatam dengan ADIME ini. Sekarang kita akan bahas satu persatu bagaimana sih terapi gizi yang tepat pada pasien PGK untuk mencegah PEW. Kita harus tahu dulu bagaimana tujuan kita melakukan asuhan gizi. Terutama pada pasien PGK, tujuan umum dalam asuhan gizinya adalah untuk mengendalikan gejala uremia. Karena pada pasien PGK yang tadi itu terjadi kerusakan fungsi ginjal sehingga ginjal tidak bisa mensekresikan sisa-sisa metabolit yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah mencegah progresivitas penyakit ginjal. Nah, jangan ketukar ya Ibu Bapak sekalian, kalau pada pasien predialisis itu harus rendah protein. Pada dialisis baru tinggi protein. Nah, ini bertujuan kenapa sih? Untuk mencegah progresivitas penyakit ginjal. Jangan sampai nih, kalau pada predialisis malah kita keliru nih, kasihnya tinggi protein, sehingga bukannya ginjalnya yang tersisa kita konservatif supaya lebih optimal, malah lama-kelamaan menjadi rusak dan menjadi turun stage-nya menjadi stage misalnya 4 ataupun 5. Kemudian mempertahankan status gizi optimal, mengendalikan kondisi terkait PGK, terkait seperti anemia, ini paling banyak terjadi pada PGK dialisis, hipertensi, dislipidemia, penyakit tulang, dan kardiovaskular. Nah, ini adalah tujuan umum asuhan gizi pada pasien yang predialisis. Yang predialisis adalah mengurangi akumulasi produk sisa nitrogen, otomatis harus dibatasin proteinnya yang tadi 0,6 5 gram per kilogram badan itu. Kemudian mengurangi gangguan metabolik terkait dengan uremia, memperlambat laju progresivitas penyakit ginjal. Jadi kita konservatif terhadap fungsi ginjal yang tersisa. Dapat dilihat fungsi ginjal yang tersisa melalui USG renal. Kemudian mengatur keseimbangan air dan elektrolit, mengendalikan kondisi PGK seperti anemia, yang tadi penyakit tulang dan kardiovaskular. Ini adalah tujuan umum dari asuhan gizi predialisis. Bagaimana tujuan umum pada pasien dengan dialisis? Tujuan umum pada pasien dengan dialisis yang pertama adalah memperbaiki dan mempertahankan status gizi optimal. Status gizi optimalnya minimal IMT-nya 20 ya. Kemudian mencegah penimbunan sisa metabolisme yang berlebih, kemudian mengatur keseimbangan air dan elektrolit, dan mengendalikan kondisi PGK. Nah, sebelum kita masuk ke asuhan gizi dan medical nutrition terapi, kita lihat dulu pada screening sebelum ke assessment pada PGK untuk mencegah PEW. Nah, screening gizi kita lihat dulu dari diagramnya di sini. Pada pasien pertama kali masuk itu ahli gizi nggak tiba-tiba ucuk-ucuk datengin pasien, tapi kita bekerja sama tadi, berkolaborasi dengan tim. Ada perawat yang melakukan screening gizi terhadap pasien. Nah, screening gizi atau penapisan resiko malnutrisi dilakukan oleh perawat untuk melihat apakah pasiennya beresiko ataupun tidak beresiko malnutrisi. Nah, apabila pasiennya beresiko malnutrisi, nah, di sini nih tugas dan fungsi dietitian atau nutritionist dalam memberikan asuhan gizi atau medical nutrition therapy untuk memberikan diet dan nutrition care plan sesuai dengan kondisi pasien. Pada konteks ini adalah PGK. Nah, screening gizi yang umumnya digunakan di rumah sakit adalah malnutrition screening tool atau yang kita singkat sebagai MST. Ya, pertanyaannya singkat ya, apakah ada penurunan berat badan, kemudian apakah ada penurunan nafsu makan, kemudian dilihat skornya, apakah skornya beresiko ataupun tidak beresiko. Yang 0 sampai dengan 1 tidak beresiko, kemudian yang 2 resiko rendah, yang 2 sampai dengan 3 adalah resiko sedang, yang 4 sampai 5 resiko tinggi. Nah,
Kemudian setelah dilakukan screening oleh perawat pada pasien-pasien ginjal, terutama PGK, kita harus melakukan tambahan asesmen sebelum kita masuk ke dalam asesmen gizi. Nah, tambahan asesmen itu apa sih? Nah, tambahan asesmen itu dapat dilakukan melalui subjektif global assessment untuk menapis apakah pasiennya setelah dilakukan screening gizi oleh oh benar nggak sih nih pasiennya dari MST-nya misalnya resikonya sedang. Ternyata kita lakukan subjektif global assessment ternyata resikonya tinggi. Nah, oleh karena itu khusus untuk pasien-pasien ginjal direkomendasikan untuk dilakukan asesmen gizi melalui subjektif global assessment. Subjective Global Assessment atau SGA terdiri dari 7 komponen pertanyaan. Yang pertama adalah ya apakah terjadi kehilangan berat badan, kemudian perubahan fungsi gastrointestinal, asupan makan, kemudian kapasitas fungsional, apakah pasiennya bisa beraktivitas fisik dengan baik atau tidak, kemudian apakah adanya mobilitas pada pasien, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan fisik pada komponen SGA ini. Kita lihat nih apakah terjadi kehilangan massa lemak, massa otot, karena terkait dengan wasting. Setelah dilakukan SGA, kalau ternyata pasiennya, pasiennya gizinya ternyata SGA-nya C atau B, sangat beresiko malnutrisi nih. Oleh karena itu kita harus melakukan assessment lebih lanjut melalui malnutrition inflammation score. Nah, penelitian S2 saya mengenai malnutrition inflammation score ternyata dibutuhkan untuk mendukung intervensi yang dilihat dari kondisi inflamasi pada pasien. Nah, sama seperti SGA akan tetapi ditambahkan dengan parameter laboratorium terkait dengan inflamasi, yaitu adanya serum albumin dan serum TIBC atau total iron binding capacity pada pasien. Dilihat kondisi tersebut dan dari hasil MIS kita bisa menginterpretasikan pasiennya apakah terjadi inflamasi atau tidak. Kalau sudah terjadi inflamasi, maka pasiennya akan beresiko terjadinya malnutrisi inflamasi. Kalau sudah terjadinya resiko malnutrisi inflamasi juga akan meningkatkan resiko protein energi wasting akibat dari inflamasi. Yang tadi tuh cause of PEW. Nah, setelah tadi kita lakukan screening gizi, asesmen gizi melalui SGA dan melalui MIS, maka kita akan masuk ke dalam komponen yang pertama dari ADIME, yaitu asesmen. Kita lihat dulu antropometrinya. Kita lihat tinggi badan pada pasien, berat badan pasien. Nah, berat badan pada pasien, apabila pasiennya dipengaruhi oleh cairan, maka kita dapat gunakan berat badan kering, ataupun kita lakukan pemeriksaan melalui BIA untuk melihat berat badan tanpa pengaruh air, kemudian IMT, kemudian lingkar lengan atas, kemudian dilihat dari biokimianya. Biokimia terutama terkait dengan fungsi ginjal, albumin, kreatinin, kemudian status inflamasi, ureum, GFR, elektrolit. Kemudian yang ketiga kita lihat fisik dan klinisnya, yaitu interdialytic weight gain. Jadi perubahan peningkatan berat badan pada pasien dialisis yang direkomendasikan tidak terjadi peningkatan sebesar 5 sampai dengan 10%. Jadi IDWG diharapkan tidak meningkat lebih dari 5% pada pasien dialisis yang dapat dinilai melalui BIA. Kemudian juga kita bisa menggunakan pemeriksaan klinis fisik yang tadi asesmen dari SGA. Kemudian yang keempat adalah dietary, yaitu riwayat makan. Kita bisa menggunakan food recall dan food record dan malnutrition inflammation score untuk mendukung kondisi malnutrisi pada pasien PGK dengan PEW. Nah, ini ada indikator-indikator malnutrisinya bisa dari SGA, kemudian tapi albumin sekarang tidak digunakan lagi ya sebagai indikator dari malnutrisi. Kemudian, nah dari asesmen ini kita bisa menarik benang merah dalam penegakan kriteria diagnosis protein energi wasting pada PGK. Nah, ternyata ada 4 kriteria nih. Ini juga ada di pretest yang tadi. Kriterianya yang pertama adalah, mohon maaf saya bocorin pretestnya Ibu Bapak. Yang pertama adalah biokimia serum. Kita cek nih albuminnya, prealbuminnya, kolesterolnya berapa. IMT-nya, tadi ada ya IMT-nya ya.
yang kecuali itu loh. Kemudian penurunan berat badan, persentase lemak tubuhnya berapa? Ini biasanya dia menggunakan dia. Dan kita lihat juga massa otot, kita tanya selain kita lihat dari dia, kemudian apakah ada penurunan massa otot selama 3 bulan atau 10% selama 6 bulan, kemudian lingkar lengan atas lebih dari 10%. Dan yang paling penting nih, kita sebagai nutritionist dietitian nih, asupan makanannya nih, kita harus nilai apakah asupan proteinnya menurun nggak, kurang dari 0,8 nggak, ini pada pasien dialisis, pasien untuk pasien dialisis, kemudian kurang dari 0,6 nggak untuk pasien PGK stadium 2 sampai dengan 5. Nah, ini ya kuncinya untuk menegakkan PEW pada PGK. Kemudian asupan energinya gimana? Rendah nggak atau kurang dari 25 kilokalori nggak selama minimal 2 bulan? Nah, ini adalah komponen-komponen terkait gizi dalam penegakan kriteria diagnosis protein energi wasting pada penyakit ginjal kronis. Sehingga kita bisa menarik diagnosis gizi pada pasien ini atau pada klien adalah malnutrisi. Berkaitan dengan chronic disease dan peningkatan kebutuhan gizi. Nah, tadi tuh yang tanda-tandanya kita sebutin yang dari kriteria diagnosis pada PEW. Kehilangan berat badan, kemudian hilangnya lemak subkutan. Nah, ini pentingnya ahli gizi dalam menilai kondisi kehilangan massa lemak dan otot melalui nutrition focus physical findings. Kita lihat melihat anatomi dari otot secara maupun bisa tegakkan pada pasien ini terjadi wasting atau protein energi wasting. Didukung juga oleh asupan dan kalau dari penelitian saya terjadi penurunan kekuatan genggam tangan. Ternyata pada pasien-pasien yang malnutrisi dan wasting itu terjadi penurunan kekuatan genggam tangan hands grip. Pada perempuan itu kurang dari 18 dan pada laki-laki itu kurang dari 23. Hands grip atau kekuatan genggam tangan menggunakan gambar dynamometer. Nah, ini sangat mudah dan murah untuk dilakukan pada pasien-pasien nih. Atau kalau misalnya nggak ada alatnya nih, Pak, saya nggak ada alatnya nih. Coba deh kita lakukan dengan cara ajak pasiennya salaman. Atau kita bilang, Pak, coba salaman nama saya, tapi Bapak remes tangan saya yang kuat, yang paling kuat Bapak meremes tangan saya seperti apa, gitu. Ini akan terlihat sekali dan terlihat beda pada pasien-pasien dengan dialisis. Dari diagnosis ini kita bisa lanjutkan ke intervensi gizi. Nah, ini yang penting nih yang harus Ibu Bapak atau teman-teman sekalian ketahui. Intervensi gizi, kita memberikan intervensi, otomatis kita berkolaborasi. Kita nggak mungkin kerja sendiri. Oke, kita nggak bisa kerja sendiri. Kita ada tim yang menangani pasien. Intervensi gizi ini saya ambil, mohon maaf ya bukan narsis, tapi ini saya membuktikan bahwa kalau di rumah sakit saya ini kita bekerja secara tim. Dan nutritionist dietitian, dokter spesialis ginjal hipertensi. Di sini ada Ibu Triani juga, mungkin Bapak Ibu ada yang kenal Ibu Triani, ini guru saya dalam tutor saya untuk gizi pada PGK. Kemudian ini ada farmasis dan ini ada perawat. Jadi kita bekerja secara tim, membicarakan pasien, dan memberikan intervensi gizi pasien yang tepat. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang penting, bagaimana sih kita merekomendasikan kebutuhan gizi pasien untuk mencegah PEW atau wasting, ataupun malnutrisi pada PGK. Nah, untuk rekomendasi kebutuhan energi pada pasien PGK pre-dialisis itu 35 kilokalori. Tetapi pada pasien usia lanjut dapat diberikan 30 kilokalori per kilogram berat badan ideal per hari. Jangan ketukar ya, bukan aktual ya. Kalau pasien obesitas dikasih 35, wah itu kegedean banget energinya. Kemudian pada PGK dialisis 30 sampai dengan 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal per hari. Kemudian rekomendasi kebutuhan proteinnya adalah pada pasien pre-dialisis itu 0,6, sorry ini typo, sampai dengan 0,75 gram per kilogram berat badan ideal per hari.
Tetapi Kadoki pada tahun 2020 merilis rekomendasi pada pasien DM itu bisa berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, ini rendah ya proteinnya ya. Jangan ketukar pada predialisis atau CKD di bawah misalnya 3, 4, 5 itu dari konsensus Pernevri merekomendasikan protein yang diberikan minimal 50% dengan bioavailabilitas yang tinggi, yaitu dari protein hewan. Bagaimana rekomendasi kebutuhan lemak dan karbohidratnya? Nah, untuk predialisis 25 sampai dengan 30% dari total kalori. Untuk dialisis juga sama, akan tetapi dilihat pembatasan lemak jenuh kurang dari 10%. Tapi aman lah ya sekarang ya kalau untuk lemak jenuh karena minyak lagi mahal. Jarang ada yang digoreng-goreng. Kenapa harus dibatasin? Karena untuk mencegah selain dari asupannya lemaknya harus dikurangin, kita juga harus melihat manifestasi yang diakibatkan kalau konsumsi lemak jenuh bisa mengakibatkan inflamasi dan penyakit kardiovaskular. Kemudian bila dislipidemia, dianjurkan kadar kolesterol makanannya kurang dari 300 mg per hari. Dan kalori karbohidrat adalah sisa perhitungan untuk protein dan lemak. Sangat mudah bukan untuk PGK makronutrien pada pasien PGK ini? Nah, sekarang kita lihat mikronutriennya. Kita mulai dari vitamin dulu. Nah, kita lihat dari vitamin, ternyata pada pasien PGK itu dibutuhkan rekomendasi vitamin yang adekuat karena kehilangan vitamin terutama pada pasien dialisis akibat dari dialisisnya. Nah, vitamin ini dapat diberikan melalui baik itu suplementasi dan melalui asupan makanan. Untuk vitamin B ini bisa dilihat di sini. Kemudian untuk vitamin C ternyata rekomendasi pada predialisis itu suplementasi dapat diberikan untuk membantu peningkatan atau absorpsi dari besi secara oral karena kan diberikan suplementasi besi ya untuk mencegah anemia renalnya. Otomatis diberikan suplementasi vitamin C untuk meningkatkan absorpsinya. Untuk dialisis itu 75 sampai dengan 100 range-nya. Kemudian bagaimana untuk vitamin larut lemak? Vitamin A, D, E, K pada pasien predialisis untuk vitamin A ini ternyata tidak ada untuk rekomendasinya. Kemudian vitamin B, D mulai dengan dosis rendah dengan monitor ketat untuk kalsium, fosfor dan PTH serumnya. Nah, ini vitamin D ini jarang sekali pada pasien kecuali dengan gangguan fungsi tulang yang tadi ada pertanyaan yang jadi bengkok lah, atau kalau pada pasien-pasien ginjal itu biasanya pasiennya mengecil atau menambah pendek nih. Jadi saya pernah menemukan pasien PGK dari tingginya 165 menjadi 160 karena terjadi mineral atau bone disorder. Kemudian vitamin K ini adalah rekomendasi dari kebutuhan vitamin. Kemudian bagaimana kebutuhan mineralnya? Nah, ini mineral merupakan kunci yang sangat penting dalam tata laksana gizi pada pasien PGK. Mineral terutama sodium, potasium, dan kalium dan fosfor. Nah, sodium banyaknya adalah dalam garam dapur atau NaCl. Pada pasien predialisis itu kurang dari 5 gram per hari, 5 gram 1 sendok teh estimasinya, kemudian hemodialisis 5 sampai dengan 6 gram, peritoneal dialisis 5 sampai dengan 10 gram. Kalium 35 mg per kilogram berat badan per hari, dan ini tergantung nilai lab. Makanya tadi itu di asesmen gizi nilai biokimianya harus dicek, elektrolitnya, natrium, kaliumnya harus dicek. Kemudian pada pasien hemodialisis dan peritoneal dialisis 8 sampai dengan 17. Nah, akan tetapi rekomendasi menyebutkan pada pasien peritoneal dialisis justru harus diberikan makanan atau buah-buahan yang tinggi kalium. Kenapa? Karena tren pada pasien peritoneal dialisis penelitian menyebutkan pasien-pasien peritoneal dialisis trennya adalah terjadi hipokalemi. Karena pada dia dialisisnya secara rutin dan menyebabkan penurunan kalium di dalam tubuh. Ini untuk peritoneal dialisis ya, beda dengan hemodialisis. Ini adalah untuk kalsiumnya dan ini adalah fosfornya.
Kemudian untuk mineralnya terutama adalah zinc, Fe, dan selenium. Nah, yang tadi terkait dengan mineral, kita fokus untuk rekomendasi dari sodium, kalium, maupun fosfor. Nah, kenapa harus dibatasin? Sodium atau garam itu adalah mineral yang dapat membantu keseimbangan cairan di dalam tubuh, kemudian dia juga mengatur regulasi dalam tubuh, sistem transport di dalam sel juga membutuhkan natrium, Na channel, untuk mengatur transport di dalam sel. Oleh karena itu, natrium dibutuhkan, akan tetapi pada pasien PGK itu harus dibatasin atau dilihat konsumsinya jangan sampai berlebihan. Nah, kenapa harus membatasi dari asupan sodium ataupun natrium? Yang pertama adalah untuk mengontrol kadar tekanan darah dari pasien. Kemudian yang kedua adalah untuk mengontrol keseimbangan cairan apabila pasiennya ada edema. Makanya kita harus batasin garam atau rendah garam biasanya dietnya diberikan. Untuk mencegah haus juga, karena kalau pada pasien dengan asupan garam yang tinggi, itu garam akan menarik air, sehingga pasiennya akan merasa haus, apalagi kalau pasiennya pada PGK dialisis. Udah pasiennya pembatasan cairan, kemudian pasiennya haus. Kalau pasiennya minum terus, yang ada malah akan terjadi edema. Kemudian kita bisa lihat di sini, kalau kita memberikan edukasi pasien, kita kalau bapak atau ibu membeli makanan, dilihat dulu ya nutrition facts-nya, dilihat natriumnya berapa, kemudian kecukupan ibu atau bapak berapa, jangan sampai berlebihan. Nah, ini adalah bahan makanan yang tinggi dari natrium, otomatis garam dapur, kemudian bumbu-bumbu, apalagi sekarang nih, bikin nasi goreng nggak perlu beli bawang atau beli cabai, tinggal beli bumbu yang saset, 2.000 udah dapat nasi goreng. Kemudian makanan yang diawetkan atau dibekukan. Nah, kadang-kadang ada makanan yang diawetkan atau dibekukan, dia menyebutkan low sodium, padahal untuk membekukan dan mengawetkan makanan di dalam kaleng itu menggunakan natrium benzoat. Nah, natrium itu adalah sodium, jadi sama aja, tinggi juga garamnya. Kemudian makanan yang diasinkan, kemudian junk food atau fast food itu dapat tinggi akan natrium atau sodium. Nah, untuk yang makanan yang rendah sodium atau natrium ini bisa dilihat ya, makanan yang fresh, sayuran, kemudian buah-buahan, dan bumbu. Oke. Kemudian bagaimana untuk, tadi kan sodium atau natrium, bagaimana dengan fosfor? Untuk fosfor, kita harus lihat rekomendasi untuk asupan fosfor dari makanan itu adalah 800 sampai dengan 1000 mg per hari. Nah, kepada pasien dialisis, selama proses dialisis, ternyata selain dari ureum yang dibuang, ternyata fosfor terbuang 600 sampai dengan 1200 mg per sesi dialisis. Untuk peritoneal 300 sampai dengan 360 mg fosfat per hari yang dibuang melalui peritoneal dialisis. Kenapa harus diperhatikan? Karena tadi nih, fosfor, terutama fosfor inorganik, itu secara metabolisme di dalam tubuh bersifat kompetitif dalam penyerapannya dengan kalsium. Jadi kalau fosfornya naik, kalsiumnya turun. Jadi kalau misalnya kalsiumnya turun, tubuh mengambil uptake kalsium dari mana? Otomatis dari tulang. Nggak mungkin dari ginjal dan dalam memproduksi kalsium, karena ginjalnya sudah rusak pada pasien dialisis. Kalau kan kita dulu belajar ilmu gizi ya, pembentukan kalsium dibantu dengan vitamin D, dan pembentukan vitamin D dan kalsium adanya di ginjal dari yang inorganik menjadi organik. Sehingga kalau fosfornya tinggi atau asupan makan pada pasien PGK fosfornya tinggi, itu akan menekan kalsium di dalam tubuh, dan tubuh akan mencarinya melalui sumber kalsium yang ada dalam tubuh, yaitu melalui tulang. Otomatis akan terjadi gangguan fungsi tulang yang tadi, pasiennya pendek kah, atau kakinya menjadi melengkung kah, atau tangannya melengkung kah, atau kulitnya menjadi gatal-gatal dan pecah-pecah. Nah,
ini harus dibatasin, terutama inorganik fosfat yang ada di dalam bahan makanan, terutama makanan-makanan seperti nugget, sosis, kemudian makanan yang diovetkan dan makanan instan ini mengandung fosfat inorganik yang dapat langsung diserap oleh tubuh. Nah, kemudian bagaimana yang fosfat organiknya? Sumbernya ada dua, yaitu dari tumbuhan dan hewan sumbernya. Kalau dari tumbuhan, ternyata penelitian menyebutkan absorpsinya adalah 10 sampai dengan 30%, dari hewannya adalah 40 sampai dengan 60%. Nah, ini adalah sumber makanan fosfat organik. Kita harus memonitoring kadar fosfat di dalam darah, yaitu 1,13 sampai dengan 1,78 milimol per liter. Selain dari natrium, fosfor, sekarang kita ke kalium. Nah, kalium adalah mineral yang dapat menjaga fungsi, terutama fungsi dari jantung dan otot dapat bekerja dengan baik. Akan tetapi pada pasien-pasien dialisis ini harus dibatasi nih kaliumnya nih, jangan sampai hiperkalemia. Nah, karena kalau pasien-pasiennya kelebihan kalium atau hiperkalemia pada pasien PGK terutama akan mengakibatkan ini nih, terjadinya serangan jantung, terjadinya kelemahan otot, dan denyut jantungnya itu tidak beraturan, seperti itu. Otomatis harus dilihat dari makanan dan dibatasi makanan yang tinggi dari potasium atau kalium, yaitu pisang. Nih, kalau pada diet ginjal atau diet pada PGK, baik itu rendah protein maupun tinggi protein, baik itu dialisis maupun dialisis, kita lihat dan monitor kaliumnya. Kalau misalnya kaliumnya kita tidak memberikan makanan terutama yang tinggi kalium dari buah-buahan, yaitu pisang, kemudian di sini ada contoh-contohnya, ternyata juga kurma nih, kita sekarang mau puasa ya. Kalau ada pasien-pasien dengan PGK, baik itu predialisis maupun dialisis, kalau mau makan kurma, dilihat dulu nih, hati-hati nih, berapa banyak makannya. Kemudian dari sayur-sayuran juga ada yang mengandung kaliumnya tinggi. Kemudian dari susu juga ada yang mengandung kalium. Kemudian yang kaliumnya rendah, contohnya ini adalah buah-buahan, adalah apel, kemudian anggur, kemudian nanas, kemudian sayur-sayuran juga ada yang rendah. Nah, bagaimana cara mengatasi kalau kita memberikan edukasi terhadap pasien dengan gangguan fungsi ginjal, PGK maupun predialisis maupun dialisis? Kalau misalnya mau konsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran, gampang. Karena sifat dari mineral ini adalah larut air, maka kita dapat merekomendasikan dalam persiapan pengolahan makanannya, buah-buahan dan sayuran kita potong kecil-kecil dulu, atau bapak ibu kalau mau masak atau mau makan buah-buahan, dipotong kecil-kecil dulu, kemudian direndam dengan air volumenya 2 kali dari bahan makanan. Misalnya bahan makanannya 100 gram atau 500 gram, direndamnya dengan air 1 liter atau bahkan lebih banyak juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalium atau natrium yang ada di dalam bahan makanan itu akan larut ke dalam air, dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, sehingga kalium atau yang ada di dalam bahan makanan itu akan menurun, dan itu lebih baik dikonsumsi pada pasien PGK, baik itu predialisis maupun dialisis. Nah, tentu saja dalam perendaman ini juga akan mengakibatkan vitamin yang larut di dalam air juga akan hilang. Jadi ada apanya ya? Ada dampaknya juga nih dari perendaman ini. Oke. Kemudian bagaimana sih kebutuhan cairan dan gizi enteral? Nah, ini nih yang penting pada pasien-pasien PGK baik predialisis maupun dialisis. Untuk cairan ya, pada predialisis kita lihat dulu produksi urinnya bagaimana. Kalau pada dialisis, untuk yang pasien hemodialisis dibatasin 500 ml per hari, ditambah produksi urin dalam 24 jam. Kalau pasiennya masih ada pipis. Kalau nggak ada pipis, otomatis restriksi cairan di 500 ml. Atau kita bisa toleransi sampai dengan 750 ml, ada penelitian yang bisa menyebutkan seperti itu. Kemudian pada peritoneal dialisis, kita monitoring cairannya 1.500 sampai dengan 2.000 ml per hari, dengan kita juga lihat juga produksi urinnya juga apakah masih ada atau tidak. Nah, rekomendasi kebutuhan cairan dan pada pasien baik itu predialisis maupun hemodialisis ini penting, karena kita akan dalam intervensinya akan merekomendasikan kalau misalnya pasiennya kondisinya kritis atau pasiennya inadequate intake, kita dapat memberikan suplementasi melalui gizi enteral.
dan gizi enteral, formula yang diberikan karena terkait dengan restriksi cairan harus formula ginjal atau gizi enteral yang sudah dimodifikasi sesuai dengan fungsi ginjal. Kalau di rumah sakit ataupun formula lain itu energinya 1 kilokalori per mili. Kalau pada formula ginjal itu bisa 1,8 sampai dengan 2. Kalau di Indonesia itu 1,6 mungkin ya, nanti juga, mungkin ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian proteinnya juga dilihat nih, kalau pada predialisis dan dialisis itu harus dilihat pada formula renal ada yang rendah protein dan tinggi protein. Otomatis untuk mineralnya kalau pada formula renal itu dibatasi. Nah, bagaimana kalau pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, asupannya inadekuat, kemudian kita harus memberikan intervensi untuk mencukupi kebutuhan asupan makanannya. Kita bisa memberikan nutrition support di dalam tata laksana gizi pada pasien CKD, baik itu predialisis maupun dialisis. Dalam memberikan nutrition support, kita harus melihat dulu fungsi dari gastrointestinalnya. Apakah fungsi gastrointestinalnya berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi dengan baik? Kalau berfungsi dengan baik, kita bisa memberikan enteral nutrisi, baik itu secara pemberiannya melalui NGT ataupun tabung, NGT maupun OGT, ataupun nutrition supportnya melalui oral. Nah, di sini oralnya adalah oral nutrition supplement atau ONS. Nanti akan saya bahas mengenai ONS. Nah, kalau misalnya nggak berfungsi dengan baik, dapat diberikan total parenteral nutrition atau yang tadi yang Mas Fandi tanyain tuh tentang keto analog. Nah, itu bisa diberikan keto analog. Keto analog biasanya juga diberikan pada pasien dialisis selama intradialitik. Jadi, diberikannya setelah pasiennya di dialisis, kemudian dimasukkan keto analog untuk mencukupi kebutuhan protein dan proteinnya spesifik, terutama alanin, glutamin, dan asam amino aromatik. Kemudian, nah setelah dilakukan nutrition support, kita juga harus berkolaborasi secara multidisiplin dalam pendekatan terhadap pasien, apakah tujuan terapi ataupun asupannya tercapai ataupun tidak. Nah, membahas mengenai oral nutrition supplementation atau ONS, penelitian menyebutkan ternyata kalau pada pasien-pasien end-stage renal disease, terutama PGK pada dialisis, itu sangat berisiko wasting. Otomatis harus diberikan oral nutrition support. Dan rekomendasi dari oral nutrition support dapat diberikan apabila energi intake-nya kurang dari 30 kilokalori, protein intake-nya kurang dari 1. Kalau pada pasien dialisis, karena ternyata penelitian juga menyebutkan PEW banyak terjadi pada pasien dialisis. ONS atau oral nutrition support itu dapat diberikan dimulai dengan 10 kilokalori per kilogram berat badan dan protein 0,3 sampai dengan 0,4 gram per kilogram berat badan. Nah, apa saja sih rekomendasi ONS? Nah, kita lihat dari kebutuhan, ONS itu dapat diberikan secara kalau pasiennya asupan makannya inadekuat atau kurang dari 80% atau kurang dari 50% selama 2 sampai dengan 3 hari. Nah, ONS dapat dimulai dari 10 kilokalori sesuai dengan rekomendasi tadi nih. Jadi kalau kita memberikan rekomendasi harus ada baseline datanya atau ada base research-nya, yaitu 10 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Nah, formula dari ONS ini dapat diberikan berupa makanan atau cairan yang kaya akan energi dan protein. Ini seperti susu misalnya, kemudian snack bar ataupun puding. Dan pada dialisis diberikan makanan yang densitasnya tinggi energi dan protein. Ada ya kalau nggak salah formula yang densitasnya 1,6 kilokalori per mili. Kemudian dalam pemberiannya diberikan sebagai pengganti asupan cairan. Jadi kalau kita udah memberikan ONS, kita lihat asupan cairannya jangan sampai berlebih. Meskipun misalnya ini udah tercapai nih 10 kalori, tapi ternyata asupan cairannya lebih dari 1 liter nih. Nah ini harus dilihat nih, jangan sampai asupannya berlebih karena akan menyebabkan edema. Dan pada dialisis dapat diberikan selama dialisis. Jadi pasiennya kalau lagi dialisis atau lagi penggantian cairan pada pasien peritoneal bisa diberikan asupan ONS. Jadi sambil dia dialisis dia bisa minum ataupun makan yang ini nih formula ONS-nya.
Dan ternyata penelitian menyebutkan komplikasi pemberian EWNS itu jarang menimbulkan komplikasi, terutama hipotensi, itu tidak terjadi pada pasien dialisis maupun komplikasi lain pada predialisis dengan kondisi yang stabil. Nah, untuk monitoring dan evaluasi gizinya bagaimana sih? Ini sudah masuk ke slide-slide terakhir. Untuk monitoring dan evaluasi pada pasien PGK, sebaiknya kita melakukan teknik dalam memonitoring pasien. Kita lihat anamnesis dietnya bagaimana. Itu setiap 3 sampai dengan 6 bulan, ini dari Pernevri dan Kadoki juga merekomendasikan oleh ahli gizi ya, nutritionist atau dietitian, bukan yang lain. Dan setiap 3 bulan jika usianya lebih dari 50 tahun atau hemodialisis lebih dari 50 tahun. Kemudian berat badannya dilihat rata-rata berat badan, apakah terjadi peningkatan berat badan yang tadi tuh intradiabetic weight gain selama 1 bulan, dan dihitung presentasi perubahannya jangan sampai melebihi 5%. Kemudian dilakukan SGA atau subjective global assessment, dan dilihat penanda biokimianya dari albumin, kolesterol, creatinine serum, dan dievaluasi 1 bulan setelah hemodialisis dan dimulai setiap 3 bulan ke depan. Ini untuk yang predialisis. Predialisis kita monitor untuk asupan makannya harus lebih dari 80% dari rekomendasi untuk mencegah PEW. Target IMT-nya adalah 20 sampai dengan 25. Dilihat cadangan massa otot dan massa lemaknya, dan dimonitoring SGA-nya harus A. Kemudian albuminnya 3,5 sampai dengan 5. Dan ini adalah nilai biokimia. Ini untuk predialisis. Untuk pasien dialisis, dilihat juga asupan makannya, kemudian IMT-nya, cadangan massa otot, dan albuminnya beda nih. Albuminnya harus lebih tinggi, itu 4 gram per desiliter. Dan untuk monitoringnya, kalau kita lihat dari asesmen DIMA atau NCP yang kita lakukan, kemudian MNT yang kita lakukan mencapai atau enggak, kemudian kalau tidak mencapai kurang dari 1 gram asupan proteinnya atau kurang dari 30 kilokalori, ataupun tanda nilai biokimianya rendah, kita harus menggunakan oral supplementation atau yang tadi tuh ONS dengan target asupan proteinnya 1,2 gram per kilogram berat badan. Nah, kalau targetnya sudah tercapai, kemudian sudah terjadi peningkatan berat badan, peningkatan massa otot, kemudian kita lihat atau kita monitoring terus indikator-indikator dari biokimianya, terutama albumin, kemudian asupan makanannya harus, ini untuk yang dialisis ya. Kemudian kalau terjadi perburukan atau status gizinya makin menurun, kalau kita monitoring pada pasien ternyata makin jelek, pasiennya perburukan, nggak sadarkan diri atau terpaksa NGT, kita dapat memberikan oral supplementation, ataupun kalau misalnya toleransi ataupun terjadi gangguan fungsi saluran cerna, misalnya pasien dioperasi saluran cernanya dengan CKD ONA-HD atau CKD dialisis, kita bisa memberikan rekomendasi IDPN atau interdialitik parenteral nutrition, atau kita dapat menggunakan parenteral nutrisi ataupun parenteral nutrisi kalau fungsi saluran cernanya tidak tercapai. Baik, sudah sampai slide akhir. Ini adalah monitoring dan evaluasi untuk pada pasien PEW, terutama pada pasien dialisis. Terima kasih. Ternyata sudah hampir 1 jam ya saya berbicara mengenai bagaimana pencegahan PEW dan tata laksana gizinya. Inilah daftar pustaka yang saya gunakan. Sambil menunggu pertanyaan, izin Ibu Bapak sekalian untuk menilai saya melalui evaluasi yang akan saya kirimkan melalui link evaluasi. Baik, saya serahkan kembali layar kepada Ibu Mona selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.